Setiap orang itu pasti punya luka masing-masing kan ya. Dan tentunya terkadang ada juga luka yang nggak kelihatan. Tapi justru luka itulah yang paling sulit buat disembuhin cuy. Nah MC di manga ini dulunya ini pernah percaya, pernah berharap, sampai akhirnya disakitin berkali-kali cuy. Dan bahkan bukan cuma sama satu orang, tapi oleh beberapa wanita yang seharusnya paling dekat sama dirinya gitu. Dan ya disinilah semuanya bermula cuy. Di awal cerita kita diliatin dengan gadis yang bernama Suzurikawa Hinagi yang ngaku kalau dia sekarang sudah berpacaran dengan kakak kelasnya cuy. Ya kalimat singkat itu seketika membuat MC kita yang bernama Yukito ini auto terpukul dan berlari meninggalkan Suzurikawa cuy. Ya singkatnya Suzurikawa ini adalah teman masa kecil Yukito yang juga merupakan gadis yang dia sukai. Dan ya si Yukito ini nggak bisa nerima gitu cuy kalau perhatian Suzurikawa selama ini itu tak mengandung rasa cinta. Dan di hari itu Yukito benar-benar kecewa cuy. Nah singkat cerita waktu pun berlalu dan Yukito sekarang menjadi siswa SMA cuy, tepatnya di kelas 1B. Ya seperti biasa hari pertama dimulai dengan perkenalan diri. Dan satu persatu murid memperkenalkan diri mereka cuy. Mulai dari gadis ceria yang penuh energik bernama Sakurai Kana, sampai murid lain dengan aura yang suram bernama Shakado Anya. Nah sementara itu Yukito yang berpikir kalau dirinya itu adalah seorang introvert, tentunya dia ini nggak pengen jadi pusat perhatian cuy. Lalu dia pun mutusin buat ngasih kesan sebagai orang yang nggak menonjol dan bakalan ngasih pernyataan yang tidak tergoyahkan. Dan waktu gilirannya tiba, Yukito dengan tegas langsung ngomong cuy kalau dia akan berhenti sekolah. Dan tentunya kelas auto gempar dong. Bahkan senseinya juga kebingungan cuy. Sementara Yukito justru malah merasa puas. Ya jujur gue sendiri bingung cuy, maksudnya nih MC kayak gimana gitu. Nah Yukito lalu melanjutkan perkenalannya cuy. Dan dia ngomong kalau dia bertujuan untuk jadi introvert di kelasnya. Bahkan dia bakal berencana buat sering pura-pura tidur supaya orang-orang tidak berinteraksi dengan dia gitu cuy. Dan dia negasin buat gak usah dekat-dekat sama dirinya. Ya sontak senseinya khawatir gitu cuy, dan ngomong ke Yukito untuk tidak mengatakan hal yang bisa merusak tahun pertamanya di sekolah. Dan kalau Yukito ada masalah, Yukito bisa curhat ke dia gitu. Tapi selanjutnya Yukito malah ngejawab kalau dia tidak apa-apa cuy, soalnya dia sengaja ngehancurin kehidupan SMA-nya dari awal. Ya di sini gue mulai agak ngerti sih kalau Yukito ini tipe orang yang udah nggak mau berharap dan memilih nyerah gitu. Ya, jawaban Yukito tadi bikin senseinya ini ngerti kalau Yukito itu murid bermasalah dan milih buat mengabaikan dia sambil nyuruh Yukito duduk kembali cuy. Namun tepat setelah Yukito duduk, seorang pria tampan di sebelahnya yang bernama Kouki tiba-tiba tertawa cuy. Dan menganggap Yukito itu adalah orang yang menarik. Dia ngomong kalau tahun pertama SMA-nya ini pasti bakalan seru kalau ada si Yukito. Sembari minta tukeran kontak sama si Yukito ini cuy. Tapi Yukito malah ngejawab acuh sambil bilang untuk jangan so akrab ke dirinya dengan manggil nama depannya. Dan mikir kalau nama Kouki itu adalah Tanaka. Yang otomatis auto dikoreksi tuh sama si Kouki. Nah lanjut si Yukito ini nanya ke Kouki. Kenapa Kouki mau ngedeketin orang introvert seperti dia? Dan Kouki bilang kalau Yukito itu gak kelihatan seperti introvert. Bahkan malahan dia yang paling mencolok gitu. Dan dia cuma pengen jadi temennya Yukito cuy. Tapi Yukito yang dengar itu malah mikir kalau Kouki ini cuma mau manfaatin dia sebagai batu loncatan cuy. Ya bagi Yukito Kouki ini pasti mau berperan jadi seorang MC yang keren dan tampan cuy. Makanya dia gunain Yukito yang kroco ini sebagai perbandingan gitu. Ya ibaratnya sih kalau lu mau keliat keren lu harus jalan sama orang yang cupu kan ya. Nah lanjut di detik berikutnya Yukito ngeluarin uang dari dompetnya cuy. Sambil nanya kalau jadi teman itu kita harus ngapain aja. Dan apakah harus ngasih setoran gitu. Ya itu bikin si Kouki seketika panik dan langsung nyuruh Yukito masukin duitnya lagi. Lalu di detik selanjutnya Yukito secara tiba-tiba ngasih ID kontaknya ke Kouki ini cuy. Ya sumpah kelakuan MC-nya ini random banget anjir. Bahkan ya si Kouki aja ngerasa kalau Yukito itu agak aneh cuy. Tapi meski begitu dia ngerasa senang karena udah resmi berteman dengan Yukito. Dan bahkan nanya apakah Yukito ada waktu sepulang sekolah. Dan pas Yukito nanya balik memangnya kenapa, tiba-tiba Sakurai datang ikutan nimbrung. Dan dia ngajakin Yukito buat ikutan karaoke bareng cuy.
Dan tentunya acara undangan yang dadakan itu bikin si Yukito auto mikir kalau Sakurai ini adalah cewek ekstrovert di antara para ekstrovert, dan nganggap kalau Sakurai ini adalah musuh alaminya gitu. Karena dalam waktu yang singkat dia udah bisa ngumpulin orang-orang buat jadi temannya. Dan karena itu Yukito ini malah nyindir Sakurai dengan manggil dia Ratu Elizabeth. Lanjut, Sakurai di sini ngenalin orang-orang yang ikut gitu cuy. Tapi setelah Yukito ngeliat, ternyata di situ ada sosok Suzurikawa Hanagi cuy. Ya, ibarat kata lu ketemu sama orang yang dulu nyakitin lu nih ya, tentunya nggak mungkin dong lu tetap di situ. Ya Yukito seketika nggak jadi ikutan cuy, dan pakai alasan kalau dia ada urusan mendadak gitu cuy. Nah ternyata nih ya, ada satu cewek lain lagi yang pernah nyakitin Yukito selain Suzurikawa cuy. Dan cewek itu bernama Kamishiro Shiori. Selain itu mereka juga suka natap Yukito dengan muka yang gak enakan, yang bikin Yukito ini ngerasa risih cuy. Lanjut, di tempat karaoke nama Yukito malah jadi topik obrolan. Ya mereka dibuat penasaran gitu cuy tentang cara perkenalan Yukito tadi. Bahkan ada yang curiga kalau Yukito itu orang yang berbahaya. Tapi Kouki bantah dan bilang kalau Yukito itu orang yang asik gitu cuy, karena dia pernah ketemu Yukito waktu SMP. Cuman Yukito aja yang gak ingat dia karena sekolah mereka itu berbeda. Nah mendengar itu seketika Kamishiro auto ingat kalau Kouki pernah bertanding basket dengan Yukito. Ya dan ternyata Kamishiro ini dulunya itu seorang manajer tim basket yang Yukito ikuti cuy. Nah mendengar itu Kouki pun nanya kenapa Yukito tak hadir saat pertandingan dulu. Tapi si Kamishiro ini gak bisa jawab dan ngomong kalau Yukito itu membenci dirinya. Nah, di sini kita flashback dulu ke masa SMP mereka, di mana Kamishiro Shiori ini dulunya itu jatuh cinta sama sosok Yukito yang bermain basket dengan serius dan terus-menerus menembakkan bola ke dalam ring. Seakan-akan Yukito itu cuma berfokus ke bola basketnya dan mau melupakan dunia di sekitarnya cuy. Ya, intinya kayak lagi lari dari sesuatu gitu. Tapi justru karena itulah dia bikin semua orang di klub basket jadi ikutan serius. Dan setelah ngeliat itu, Kamishiro auto dibuat jatuh hati cuy. Tapi karena waktu itu dia masih kekanak-kanakan, Kamishiro akhirnya salah dalam langkah cuy. Dia sempat nembak Yukito dengan perasaan yang setengah-setengah. Lalu kemudian dia mengkhianati Yukito dengan cara yang paling buruk dan berakhir ngerusak sesuatu dalam diri Yukito cuy. Nah lanjut ke waktu sekarang, dimana si Kamishiro ini lanjut ngomong kalau alasan Yukito tak ikut hari ini pasti adalah karena dirinya. Namun tak disangka di saat yang bersamaan Suzurikawa juga ngomong hal yang sama cuy, yang seketika mengejutkan mereka berdua. Nah akhirnya mereka berdua auto sama-sama minta penjelasan ke masing-masing tentang hubungan mereka dengan Yukito. Lalu Suzurikawa ngaku kalau dia itu teman masa kecilnya Yukito. Itu seketika bikin Kamishiro sadar kalau Suzurikawa lah yang ngebikin Yukito berubah. Ya pengakuan itu bikin suasananya jadi makin memanas cuy, antara mantan istri pertama dan mantan istri kedua. Apalagi waktu Suzurikawa ikutan kepancing. Dan singkatnya mereka hampir aja jadi adu jotos gitu cuy. Tapi akhirnya dipisahin sama Sakurai. Dan setelah itu karena suasana mereka berdua ini udah nggak kondusif kan ya, Suzurikawa dan Kamishiro ini pun izin buat pulang duluan cuy. Sementara Kouki sambil tersenyum ngomong apa sebenarnya yang sudah Yukito lakukan sampai dua gadis cantik ini ngerebutin dia gitu. Nah lanjut di malam harinya. Di sini si Yukito sedang diinterogasi cuy sama kakaknya yang bernama Yuri. Ya Yuri ini nanyain soal perkenalan dia di sekolah tadi cuy. Dan itu sontak bikin Yukito curiga kalau ada mata-mata di kelasnya gitu. Ya, singkatnya di sini Yuri nanyain cuy, alasan perkenalan buruk Yukito itu apakah karena di sana ada Suzurikawa dan Kamishiro gitu. Dan meskipun awalnya Yukito nutupin ya, tapi karena aura intimidasi dari Yuri, pada akhirnya Yukito akhirnya mengaku cuy. Nah lanjut, di kamarnya Yukito merenung, apakah kakaknya itu khawatir ke dirinya gitu cuy. Tapi pemikiran itu dia tepis cuy karena baginya kakaknya itu membencinya. Sementara itu Yuri ini makin emosi cuy. Dia cuma pengen adiknya punya masa SMA yang cerah. Tapi kedua gadis itu sekali lagi menghalangi, dan di dalam hatinya Yuri bersumpah kalau dia tidak akan memaafkan mereka. Ya rupanya Yuri sama sekali tak membenci Yukito cuy.
Hanya saja hubungan mereka berdua itu sudah renggang. Wajah Yukito selalu terlihat takut saat berbicara dengan si Yuri ini. Selain itu, Yukito bahkan berbicara dengan Yuri seperlunya saja gitu. Dan rupanya yang ngebuat Yukito seperti itu ternyata adalah Yuri sendiri cuy. Ya, karena kejadian di masa lalu, Yukito berubah dan gak pernah manggil Yuri dengan sebutan kakak lagi. Tapi meski begitu, Yuri tetap bertekad cuy buat melindungi Yukito dari dua gadis lain yang menghancurkannya, yaitu Suzuri Kawahinagi dan Kamishiro Shiori.